Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kita masuk di dalam ibadah kita, terlebih dahulu kita menyimak warta jemaat yang melayani minggu ini. Bapak Pendeta Yuda Sudarno sebagai pengkhotbah, liturgis Bapak Maringan Aritona, organis Ibu Yedis dan Saudari Yohan, kolektor Ibu Nunu Lia Indayati dan Ibu Asmara Lihati, penyambut tim Satgas COVID-19. Dan yang melayani minggu depan tanggal 27 Desember 2020, pengkhotbah Bapak Pendeta Yuda Sudarno, liturgis Bapak Romulus Manulang, organis Ibu Yedis, kolektor Ibu Nuria Indrayati dan Ibu Asmara Lihati, penyambut tim Satgas COVID-19. Kita masuk ke berita Natal. Sekolah minggu hari ini mengadakan Natal secara online dan sudah dimulai tadi jam 8 pagi. Dilakukan secara siaran tunda dan kita bisa menyimak di channel YouTube yang sudah ditentukan oleh guru-guru sekolah minggu. Kiranya ini bisa berlangsung dengan baik dan berkenaan dengan Natal sekolah minggu ini, gereja dan juga komisi sekolah minggu menyediakan bingkisan untuk anak-anak kita sekolah minggu, dan mulai minggu yang lalu sudah dibagikan melalui orang tua yang hadir di dalam ibadah secara tatap muka. Begitu juga hari ini tadi sebelum masuk ke ruangan juga bagi orang tua yang memiliki anak sekolah minggu dan yang belum mendapatkan bingkisan juga tadi sudah bisa mengambil bingkisan dan tadi sudah dilayani oleh guru sekolah minggu. Dan nanti tanggal 25 juga apabila ada orang tua yang hadir bisa juga mengambil bingkisan kepada guru sekolah minggu, dan apabila belum juga terbagi sampai nanti tanggal 25, tanggal 27 juga masih bisa diambil, dan nanti juga akan dilayani oleh guru-guru sekolah minggu. Apabila sama sekali sampai waktu yang ditentukan belum diambil, nanti akan diserahkan langsung oleh guru-guru sekolah minggu. Jadi saya mohon agar kita semuanya bisa mengerti, kita tetap akan melayani walaupun anak-anak kita tidak hadir di gereja ini. Kemudian nanti sore juga kita akan melakukan ibadah Natal remaja dan pemuda jam 4 sore. Kami mohon bagi remaja dan pemuda agar hadir tepat waktu agar acara ini bisa berlangsung dengan baik dan tetap memenuhi protokol kesehatan. Sekarang bukan lagi 3M tetapi 4M ditambah menghindari kerumunan. Dan kiranya kita juga pada waktu ibadah dan sehabis ibadah kita tetap menjaga jarak, dan apabila sudah selesai ibadah kami mohon kita langsung meninggalkan gereja ini tanpa menimbulkan kerumunan di depan ruang gereja. Dan kemudian nanti pada tanggal 20 dan 25 akan diberikan nomor bangku atau tempat duduk bagi kita setelah kita masuk ke ruangan gereja ini, dan kita menempati tempat duduk atau bangku sesuai dengan nomor yang dibagikan oleh panitia. Dan kiranya ini bisa berlangsung dengan tertib dan baik. Kemudian juga kami menghimbau dalam setiap ibadah agar kita tetap mempergunakan masker untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan kita hanya berdiri ketika pada akhir ibadah, yaitu ketika kita mengucapkan doa Bapa Kami secara bersama-sama. Di luar itu, mohon agar kita bisa tertib dan menjaga agar ibadah kita bisa berlangsung dengan baik dan benar. Kemudian juga pada tanggal 25 nanti juga akan dibagikan bingkisan untuk jemaat secara umum. Itu juga untuk pemuda remaja nanti pada waktu akan dilaksanakan ibadah, jika kita mau masuk ke ruangan ini juga nanti akan dibagikan bingkisan untuk pemuda remaja. Dan itu sudah dimulai nanti pada ibadah sore hari. Dan untuk jemaat itu akan dibagikan pada tanggal 25 baik ibadah yang pertama ataupun ibadah yang kedua. Itu kami mohon kerjasama dari jemaat sekalian agar kita sekali lagi pada waktunya nanti tanggal 25 ibadah Natal hari Jumat, agar kita datang tepat waktu atau 15 menit sebelum acara dimulai kita sudah bisa hadir, agar hal-hal yang berkenaan dengan tata tertib dan juga pembagian souvenir bisa dilakukan dengan tertib dan aman. Dan kami juga tetap mengharapkan agar kita semua tetap menjaga kesehatan kita. Ini yang paling penting, mohon yang sehat saja yang hadir di dalam ibadah. Walaupun sudah dirilis atau didaftar, apabila kita tidak sehat, mohon agar kita lebih baik mengurungkan niat kita untuk hadir di ibadah tatap muka. Karena apa? Nanti
tanggal 24 dan 25 akan didampingi oleh tim COVID-19 dari Kabupaten Tangerang. Akan dilakukan tes secara random atau secara acak bagi 50 dari jemaat yang hadir di dalam ibadah nanti. Jadi kami mohon kerjasamanya apabila memang itu kena atau mengenai jemaat kita, agar ini juga dapat diindahkan atau diikuti, karena ini sudah disampaikan dan disosialisasikan oleh tim COVID-19 dari Kabupaten Tangerang, agar kita semua juga bisa mengikutinya dengan baik. Untuk itulah kami berharap apabila kita tidak sehat, lebih baik kita tidak datang di dalam ibadah Natal ini. Kita masih bisa mengikuti secara siaran kuda di rumah kita masing-masing, agar kiranya ini bisa kita adakan. Dan sekali lagi himbauan untuk memakai masker, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak dan menghindari kerumunan tetap kita jaga apabila kita melakukan kegiatan di luar rumah kita. Dan berita persembahan bisa kita simak di sana. Dan kami juga mengucapkan terima kasih atas persembahan ucapan syukur, persembahan Natal dan juga untuk pembangunan. Apabila ada kesalahan tulisan nama dan nominal rupiah yang dipersembahkan, mohon koreksi kepada kami pengurus. Demikian Bapak Ibu sekalian, warta jemaat yang boleh kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan kami ucapkan selamat berbakti. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, mari kita siapkan hati dan pikiran kita segenap untuk menghampiri hadirat Tuhan. Kita langsung saat dulu. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. 1 Yohanes pasal 1 ayat 5. Kita kuduskan ibadah kita pada pagi hari ini. Pertolongan kami datang dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang setia selama-lamanya. Turunlah kiranya atas kita anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan angkat pujian untuk kemuliaan nama Tuhan dari buku pujian KBPK nomor 21 ayat 1 sampai dengan 3. Tuhan
percaya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah dan dikenal dalam nama Yesus Kristus, yang adalah Engkau sendiri ya Allah, Tuhan dan Juru Selamat kami. Tubuh, roh, dan jiwa kami mengucap syukur kepada ya Tuhan atas penyertaan-Mu, atas berkat-berkat dalam kehidupan kami sampai pada detik ini. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh terbangun di pagi hari, kami boleh menggerakkan setiap persediaan dalam tubuh kami. Tidak perlu hal yang besar ya Tuhan untuk memahami keajaiban-Mu, untuk memahami mujizat-Mu. Hari lepas hari ya Tuhan, Engkau selalu memberikan mujizat kepada kami. Terima kasih ya Tuhan atas makanan, terima kasih atas kesehatan, terima kasih atas berkat limpahan rahmat yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih atas rezeki, terima kasih atas pekerjaan ya Tuhan. Kehidupan kami ya Tuhan, jemaat-Mu, kami para kepala rumah tangga, istri, anak-anak ya Tuhan, kami tidak dapat menyebutkan satu persatu keluarga kami ya Bapa, tapi Engkau tahu kami ya Tuhan, jemaat di sini, jemaat GKW Citra Raya, keberadaan kami ya Tuhan, kebutuhan kami, kehidupan kami, dalam tangan kasih-Mu lah kami serahkan. Berkati kami ya Bapa, berkati pekerjaan kami, berkati setiap usaha-usaha yang kami lakukan. Jemaat-Mu yang merindukan pekerjaan ya Bapa, yang mungkin sampai saat ini belum mendapatkan pekerjaan, atau karena keadaan yang saat ini terjadi ya Bapa, di mana COVID-19 ini begitu menghantam ekonomi di negeri kami ini ya Tuhan, maupun dunia. Mungkin karena imbas ini ya Bapa, ada saudara-saudara kami yang jadi terhenti pekerjaannya, terhambat. Berkati mereka ya Bapa, berkati kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, dari setiap musibah ada hikmah yang mau Tuhan berikan kepada kami. Dari setiap peristiwa ada hal baik yang akan Tuhan berikan kepada kami. Dan yang kami lebih percaya lagi ya Tuhan, dari setiap badai yang terjadi pasti akan ada reda. Tuhan akan memberikan langit yang cerah suatu saat nanti kepada kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih atas keberadaan kami di Provinsi Banten ini ya Tuhan, terutama khususnya di Tangerang ini ya Bapa. Terima kasih atas keberadaan kami Gereja Kristen Wisma Indonesia di tempat ini ya Tuhan. Eksistensi kami di sini ya Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Jauhkan kami ya Bapa, jauhkan gereja kami ini, jauhkan GBCR dari hal-hal buruk ya Bapa. Niat-niat orang yang mungkin tidak senang atas keberadaan kami di sini. Berikan satuan hati kepada kami ya Bapa, para pengurus di gereja ini, mulai dari Bapak Pendeta juga sudah dan para pengurus yang lain ya Tuhan. Berikan kekompakan kepada kami, berikan kesatuan kepada kami untuk menjalankan program-program yang telah atau akan direncanakan, terlebih untuk Natal yang saat ini atau beberapa hari lagi akan dilaksanakan ya Tuhan, atau sudah dilaksanakan. Terima kasih ya Bapa, dengan segala keberadaan saat ini kami tetap bersyukur ya Tuhan, bahwa kami masih boleh merayakan Natal, merayakan kelahiran-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami tetap bersyukur atas keadaan saat ini ya Bapa. Apapun yang terjadi kami percaya semua tidak luput dari kehendak-Mu ya Bapa, semua tidak luput dari pandangan-Mu Tuhan. Negara kami Indonesia ya Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Kami rakyat kaum kadang tidak begitu paham ya Tuhan akan situasi politik di negeri ini. Kami hanya mereka-reka, kami hanya menonton, kami hanya melihat.
Tapi Engkau tahu ya Tuhan, keberadaan kami, keberadaan negara kami ini, kondisinya. Kami meminta dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan yang penuh kemurahan itu. Berkati pemimpin-pemimpin kami, berkati Bapak Presiden, jajarannya para menteri, para kepala daerah, mulai dari gubernur, wali kota dan bupati, bahkan sampai pada yang terendah ya Tuhan. Berkati mereka, berikan hikmat kepada mereka ya Tuhan, untuk benar-benar menjadi pemimpin yang sesungguhnya. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan. Kau juga berkati ya Bapak, TNI, Polri yang menjadi garda terdepan dalam melindungi, membackup pemerintah untuk agar negara tetap berjalan. Setiap bentuk-bentuk pembangkangan ya Tuhan, Engkau tahu ya Bapak. Berkati mereka ya Tuhan yang ada di garda terdepan ini untuk melindungi negara kami ini. Berkati mereka ya Bapak, pribadi mas pribadi. Terima kasih Tuhan. Akhirnya ya Bapak, doa kami yang jauh dari sempurna ini, kami hanya panjatkan di dalam nama anak Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita akan kembali angkat pujian dari buku nyanyian KBPK nomor 14 ayat 1 sampai dengan 3. Amin.
Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Yesaya pasal 35 ayat 1 sampai dengan 10. Demikian firman Tuhan. Keselamatan bagi umat Tuhan. Padang gurun dan padang kering akan bergirak. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ia bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, Semarak Karmel dan Saron, mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelingkan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air, dan tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ, dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka, kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan akan keluh kesah akan menjauh. Demikian firman Tuhan, kita sambut dengan pujian hormat diri.
Baik jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita kembali kepada Yesaya pasal 35. Saya akan ulangi ayat 4. Saya baca kembali, demikian sabda Tuhan. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, jangan takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan, dan dengan ganjaran Allah, Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Berbahagialah kita yang diberi kesempatan untuk membaca, merenungkan, dan memperhatikan serta percaya kepada firman Allah. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di rumah ibadah ini maupun yang ada di rumah kita masing-masing mengikuti ibadah secara virtual. Yesaya itu adalah penyambung lidahnya Tuhan. Dia sebagai nabi, dan Tuhan melihat umatnya yang begitu menderita pada waktu itu, yaitu di penjara Babylon. Mereka kebanyakan sudah pada tawar hati. Tawar hati itu sudah tidak mempunyai harapan lagi, karena hidup susah, makan minum susah, hidup dikekang, semua apa yang mereka lakukan tidak bisa mempunyai kebebasan dan sebagainya dan sebagainya. Mereka kebanyakan kemudian patah semangat, tidak ada harapan untuk ke depan. Melihat situasi seperti itu, Allah memilih Nabi Yesaya untuk berbicara kepada bangsanya yang sangat menderita itu. Apa yang harus dibicarakan oleh Yesaya kepada umatnya yang hidup di dalam pembuangan atau penjara Babylon itu? Tuhan katakan, lihat, katanya, Allahmu akan datang. Untuk apa? Bagian akhir, untuk menyelamatkan kamu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, keadaan seperti ini itu seringkali silih berganti, setiap masa, setiap tahun selalu terjadi. Misalnya, apakah di negara kita juga terjadi seperti ini? Banyak orang yang tawar hati. Jawabnya iya. Contohnya apa? Mungkin ya, kita diminta contoh. Saya memberi satu contoh begini. Kalau kita perhatikan akhir-akhir ini, banyak orang yang bunuh diri atau membunuh, ya. Membunuh anak, membunuh suami, membunuh istri, membunuh tetangga, dan sebagainya dan sebagainya. Kalau mereka sudah ditangkap dan kemudian ditanya, kenapa engkau lakukan itu? Saya melihat jawabnya selalu hampir sama. Ada dua hal. Yang pertama itu adalah persoalan ekonomi. Baru saja kita lihat seorang ibu membunuh 3 anaknya. Karena apa? Aku nggak bisa ngasih makan dia. Jadi lebih baik dia bunuh. Masalah ekonomi. Yang kedua, kenapa mereka rela membunuh? Karena masalah cinta. Dua hal ini yang seringkali terus menghantui manusia untuk melakukan sesuatu perkara yang sudah tidak bisa masuk akal. Karena apa? Alkitab mengatakan mereka tawar hati. Mereka sudah tidak ada satu harapan untuk melihat masa depan. Di samping itu, saya melihat juga dan saya mendengar juga sesuatu yang bukan tawar tetapi udah mandek, udah tidak melihat apa yang akan terjadi di
masa yang akan datang, yaitu pernikahan. Kalau yang mengikuti berita kemarin di televisi, sekarang ini di negara-negara maju, pernikahan itu sudah melewati batas-batas kemanusiaan. Kenapa? Di sana disebutkan ada seorang pria yang ingin menikah dan minta cepat dinikahkan. Dengan apa? Dengan apa? Pohon. Coba bayangin, laki-laki minta nikah dengan pohon. Dan betul dinikahkan. Habis nikah itu pohon dipeluk, diciumi, dan seterusnya. Dan itu ditayangkan. Dan ini membuktikan bahwa pikiran hati manusia ini sudah buntu, sudah beku sama sekali. Bahkan seterusnya ketika laki-laki ini dibiarkan, dia bilang, aku akan poligami. Tadinya nikah dengan satu pohon, ini monogami. Dia suka dengan pohon yang lain, dia ingin nikah dengan pohon itu juga. Dan dia katakan, saya ingin poligami, nikah lebih dengan satu pohon. Saya tidak tahu bagaimana pandangan kita sebagai orang percaya melihat hal ini. Tidak hanya itu, ya, disebutkan ada seorang pria nikah dengan bantal. Bantal itu yang kita sering tidur untuk alas kepala. Dia ingin, aku ingin nikah, inilah yang paling setia, paling mencintai aku, dan aku juga harus mencintai dia. Dan anehnya, yang menikahkan kok mau gitu. Ya, jadi seorang pria nikah dengan bantal. Dan itu resmi dikatakan. Ini resmi, pernikahan yang resmi. Dan di sana disebutkan ada seorang wanita. Di situ disebut wanita itu cantik, dia tinggi, besar gitu ya. Nikahnya dengan apa? Menara Eiffel. Aku sangat mencintai menara itu. Aku ingin nikah dengan dia. Anehnya juga dinikahkan. Ya. Bapak Ibu, saya tidak tahu bagaimana kita menilai zaman sekarang ini. Dan tidak hanya itu, ada seorang wanita juga kemarin disebutkan menikah dengan jembatan. Dunia ini sepertinya sudah tidak ada. Sepertinya orang-orang sepertinya tidak melihat ada manusia lain. Yang ada hanyalah benda-benda mati yang harus mereka cintai dan diajak menikah. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, melihat hal seperti ini, tadi saya katakan bahwa apa yang dialami oleh umat Allah di Babylon sama. Mereka tidak bisa melihat ke depan itu akan terjadi apa. Yang adanya kegelapan, gelap gulita. Mereka tidak melihat lagi jalan keluar. Mereka tidak lagi berkat yang akan dia terima, dan seterusnya dan seterusnya. Di situ tampil Nabi Yesaya untuk mewartakan, jangan tawar hati katanya. Dan ini diperintahkan oleh Tuhan. Maka tadi saya katakan Yesaya sebagai penyambung lidah. Yesaya bicara kepada bangsamu, bicara kepada dunia ini bahwa aku masih mencintai dunia ini. Itulah Tuhan. Aku masih mencintai dunia ini. Tuhan yang bicara kepada Yesaya yang masih mencintai dunia ini, itu cirinya Tuhan seperti apa? Ciri lah ya, Tuhan yang benar,
Itu cirinya seperti apa? Ketika dia menjelma menjadi manusia, itu ciri yang benar seperti apa? Ayat 5 itu ciri-ciri yang tidak bisa dipalsukan. Pada waktu itu mata orang buta akan dicelekkan. Inilah ciri pertama daripada Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Dia mencelekkan mata orang buta. Ya, apakah Yesus pernah di dalam Injil mencelekkan mata orang buta? Iya. Ya. Kemudian seterusnya, dan telinga orang-orang tuli akan dibukakan. Membuka telinga orang tuli atau menyembuhkan orang tuli. Tidak hanya itu, ayat 6 mengatakan, pada waktu itu orang lumpuh akan melompat. Dia bisa memulihkan orang yang lumpuh, baik lumpuh jasmani maupun lumpuh rohaninya. Tuhan Yesus masih sanggup untuk merubah dan menyelamatkan. Dan tidak hanya itu, dikatakan, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Mulut orang bisu, orang yang sudah gagap, Tuhan katakan supaya apapun yang mengikat lidahnya gugur. Dan itu bisa terjadi karena kuasa Allah yang luar biasa. Kemudian ciri lain Allah yang menjelma menjadi manusia itu adalah menimbulkan perdamaian, bukan perpecahan, bukan bicara yang menyakitkan hati, bicara yang mengajak orang lain memusuhi orang lain. Tidak. Di sana ada disebutkan di dalam ayat 7. Di sana disebutkan bahwa di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan padang. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan Tuhan. Akhirnya ada di mana ada serigala, di mana di situ akan ada permusuhan yang luar biasa. Kedatangan Tuhan Yesus untuk mendamaikan, bukan untuk memecah belah. Dan akhirnya di sana disebutkan bahwa akan ada jalan raya yang disebut dengan jalan kudus. Ini apa sih? Orang bisa pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita dan gembira tanpa ada satu halangan. Bahkan di sana disebutkan orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Orang pandir, orang bodoh, ya. Orang-orang bodoh tidak akan mampu lagi untuk apa? Untuk membentuk setiap manusia yang akan datang ke rumah Tuhan. Ini akan ada satu kebebasan ibadah yang sangat luar biasa untuk memuliakan Tuhan. Dan itu semua disebutkan, dan ayat 9 juga, di situ tidak akan ada lagi singa, binatang buas tidak akan menjelajahinya, dan tidak akan dapat di sana. Jadi berarti di sana tidak ada satu penghalang yang berarti untuk umat Tuhan pergi ke rumah ibadah. Dan ini lebih menarik lagi ayat 10. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang. Dan ini tadi saya katakan bahwa mereka yang ada di Babylon akan dipimpin Tuhan kembali. Kemana? Masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Mereka akan dibawa pulang ke negeri perjanjian.
Dan itu dengan sorak-sorai mereka akan menanggapi apa yang akan dilakukan Tuhan kepada mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, inilah berita yang disampaikan Allah lewat Nabi Yesaya yang harus kita juga aminkan. Karena sekarang ini Tuhan mengatakan jangan tawar hati. Dan ini permintaan Tuhan, ini himbauan Tuhan, jangan tawar hati. Artinya masih ada Tuhan di balik itu semua. Masih ada jalan keluar di balik jalan yang buntu. Masih ada terang di balik jalan yang gelap. Itu artinya mungkin kita sekarang mengalami, saya tidak tahu apa kegelapan yang ada di dalam hati kita. Apa ketakutan yang harus dan sekarang sedang kita hadapi untuk melihat ke depan. Tuhan tetap bicara kepada kita semua, jangan tawar hati. Karena apa? Dengan jelas Tuhan katakan bahwa lihatlah Allahmu akan datang. Ya, akan datang. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Ia sendiri datang. Berarti ada tindakan Allah yang luar biasa yang kita tidak bisa untuk memasak dengan akal kita. Tetapi itu bisa terjadi. Dan itulah yang disebut dengan mukjizat. Maka ada satu istilah, mukjizat masih ada. Itu mungkin diambil dari ayat ini. Mukjizat masih ada. Tuhan masih mengasihi dunia ini. Tuhan masih memperhatikan kehidupan ibu dimanapun kita berada. Bagaimanapun keadaan kita pada saat ini. Ketika kita mulai tawar hati, silakan kita buka surat cinta Tuhan yang disebut dengan Alkitab ini. Ini surat cinta Tuhan kepada dunia. Ketika dunia ini mau membaca, ketika dunia ini mau melihat surat cinta Tuhan, kita akan mendapat satu penghiburan di dalam. Dan itulah yang kita peringati setiap Natal. Biar mulai nanti sore, remaja pemuda akan memperingati peristiwa di mana Tuhan itu datang. Dan hari Jumat nanti kita pun akan dibagi menjadi dua untuk melihat dan memperingati bagaimana Tuhan datang ke alam semesta ini untuk menyatakan kasih-Nya kepada kita semua. Tuhan Yesus dimuliakan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau baik. Kami merasa terhibur ketika kami membaca sabda-Mu. Bila kami rindu membaca, mempelajari Bapa, sehingga ketika hati, pikiran, dan hidup kami merasa cemas dan merasa khawatir, bahkan sudah hampir putus asa, Tuhan memberi kelegaan kepada kami. Sehingga panggilan Tuhan inilah yang kami akan aminkan, sehingga kami boleh menjalani hidup ini dengan pertolongan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kita akan muliakan Tuhan. Nomor 27, kita angkat satu pujian untuk kemuliaan Tuhan.
panjatkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni kesalahan kami. Dan janganlah kami berdosa, tapi lepaskan kami dari kejahatan, karena Engkau kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, mari kita pulang. Kita mempercayai sabda Allah bahwa Allah masih mengasihi dan mencintai kita. Allah masih mampu memberi jalan keluar kepada kita di dalam kita menghadapi persoalan-persoalan hidup seberat apapun juga. Kita pulang dan kita mohon berkat. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus yang melampaui segala akal manusia kiranya diberikan kepada kita hari ini. Kasih Allah Bapa yang begitu melimpah dicurahkan kepada kita hari ini. Penyertaan Allah di dalam kehadiran Roh Kudus menyelimuti kita, menggandeng kita, menyelamatkan kita saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.